Ini ada yang di luar Jogja, ini Mas Rahmat, beliau S2 ekonomi. S2 ekonomi mana? Ekonomi UI. Oh. Selanjutnya kami silakan. Ya, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ma ba'd. Pertama, menyampaikan jazakumullah khairan pada Ustaz Hasbi yang sudah memfasilitasi pertemuan kita malam ini. Kemudian pada semua dari mulai dari Iyad sampai dengan Ahmad ya. Apa? Adit ya. Ya. Ya, yang sampingnya yang ya. Yang sampingnya yang Ahmad ya. Dan ini tentu juga penting bagi Anda untuk bisa mendapatkan informasi awal tentang antum semua yang hadir. Yang Gorontalo nggak hadir ya? Tadi hadir. Hadir ya. Ya. Yang kedua, kita akan coba untuk membincangkan materi atau mendiskusikan sebuah bahasan yang mudah-mudahan ini bisa cocok untuk semua. Kenapa tadi diawali dengan perkenalan dan ingin mengetahui apa aktivitas dan kegiatan antum, termasuk konsentrasi belajar yang digeluti, supaya nanti materinya lebih pas. Ya. Sebab ini tidak mudah menyampaikan materi di forum yang sangat beragam. Dan harapannya biar pas itu bukan cuma sekedar materinya bisa digunakan untuk semua orang, tapi pas itu juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, karena kalau kita melihat ya tadi pertama rentang usia itu juga sangat beragam. Ada yang baru lulus SMA dan lulusan tahun 2025 ini. Dan ada yang sudah selesai S2 ya. Kan jaraknya ya lumayan ya. Antum berapa usianya? Iya. 18. Antum berapa? Antum? Ya. 23. Berarti selisih 5 tahun ya. Erwin berapa Erwin? Oh, udah mau 8. Jadi hampir selisih 10 tahun dengan antumnya. Atau 9 tahun. Ya. 9 tahun sekian bulan. Ya. Itu yang membuat pasti ada perbedaan ya. Dari selain konsentrasi juga perbedaan usia itu biasanya mempengaruhi perhatian dan kecenderungan. Ya. Jadi seperti Erwin sekarang adalah mikirnya mungkin sudah berbeda yang dipikirkan dengan Aska yang sedang lagi mikir nambah hafalan. Ini sudah mungkin setelah selesai terus mikir ini setelah selesai kuliah mau apa gitu ya. S3 atau S3 ya. Kan S3 kan 3 itu kan 3 gitu ya. Ya, milih S3 atau S3 gitu ya. Nah itu kan itu kalau di usianya sudah 28. Tapi kalau 18 enggak mikir ke situ, mikirnya dinambah hafalan terus kemudian bahasa Arabnya ditingkatkan. Kemudian Anda ingin mempermudah pembahasan kita dengan menggunakan 2 kata kunci. Yang kata kunci ini mudah-mudahan bisa semacam memberikan panduan supaya pembahasan kita ini lebih fokus. Kata kunci pertama adalah standarisasi dan kata kunci keduanya spesialisasi. Nah, ini mudah-mudahan bisa membantu menyederhanakan pembahasan kita. Biar kita fokusnya kedua itu. Yang pertama ke standarisasi.
Standarisasi yang kita maksudkan itu adalah standarisasi dalam hal yang berhubungan dengan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, pengamalan yang sumbernya dari syariat. Artinya pengetahuan ilmu syar'i, kemudian pemahaman, kemudian ada kesadaran, sampai mengamalkan dan terus harapannya mendakwahkan. Nah, ada batas minimal. Maka nanti kemudian ada standar. Batas minimal seorang itu dikatakan sebagai seorang muslim dan dia harus tahu. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya ma la yasaul muslima jahluhu. Hal-hal yang tidak boleh tidak diketahui oleh seorang muslim. Jadi harus tahu. Maka itu nanti maksudnya standar. Nah, kemudian kita namakan standarisasi. Ya, sudah sini. Ya, geser ya. Ya, bisa geser. Nah, itu namanya standarisasi. Jadi kita jelaskan dulu kita langsung jelaskan satu persatu aja ya. Jadi standarisasi maksudnya masing-masing antum harus berpikir apakah sekarang ini antum sudah mencapai batas minimal. Yang kalau itu ada standarisasi, ada batas standar bahwa sebagai seorang muslim tuh pengetahuan antum sudah cukup. Pengetahuan, pemahaman, pengamalan, kalau itu harus mempraktekannya, termasuk mempraktekannya, apakah batas itu sudah terpenuhi? Nah, itu yang pertama. Karena kalau di bawah standar kan berarti ada PR sampai batas itu terpenuhi. Dan kalau di bawah standar berarti ada kewajiban yang harus dipenuhi. Karena itu standarisasi itu berarti kita ingin memenuhi batas minimal itu sampai kita layak dikatakan sebagai seorang muslim sesuai dengan standarnya syariat itu. Nah, contoh sederhana misalnya, semua kita kan harus bisa membaca Al-Quran. Itu standar. Dan membaca Al-Quran standar itu ya yang sesuai dengan kaidah-kaidah membaca. Ya kita kenal dengan istilah tajwid. Ya tahsin kita harus benar. Jadi bahwa ternyata huruf itu ada huruf yang letaknya di misalnya di ujung ya, ujung lidah, kemudian ada digeser di bagian atas, nanti ada yang pokoknya tempat keluarnya huruf ya. Terus cara mengucapkannya juga ada yang tebal, tipis. Ya kalau dibaca tebal dia salah, ketika harusnya tipis. Sebagaimana yang harusnya dibaca panjang, malah dibaca pendek. Juga jadi salah kan gitu. Pengucapannya benar tapi panjangnya salah, ya berarti nggak memenuhi standar. Nah, kemudian bacaan-bacaan yang lain yang harusnya idgham, ikhfa, izhar dan yang lainnya. Yang artinya harusnya jelas malah nggak jelas. Harusnya disamarkan malah dijelaskan. Nah itu yang kebolak-balik begitu berarti nggak standar. Nah itu contoh sederhana menerapkannya gitu. Jadi bagaimana caranya kita membaca Quran itu paling tidak bacaan standar itu terpenuhi. Meskipun kita belum menggunakan standar yang sangat ketat. Kita belum menggunakan yang sangat ketat. Paling tidak standar tajwid yang ringan lah, yang sederhana. Jadi belum pakai standar misalnya seperti orang yang ngambil sanad Quran kepada seorang guru. Nah itu belum sampai standar itu ketinggian. Pakai standar yang sederhana gitu. Yang penting pokoknya kalau mengucapkan huruf ha itu biasa dibedakan antara ha dengan ha. Bukan ha, bukan gitu. Itu kan berarti pengucapannya salah. Tapi ha dengan ha. Nah, gimana melatih? Ya itu nanti bahasanya tersendiri. Tapi itu contoh. Nah, itu namanya standar. Ya. Kemudian apalagi ada pengetahuan yang berhubungan dengan akidah.
Pengetahuan yang berhubungan dengan akidah itu ada yang berhubungan dengan rukun iman, rukun Islam, kemudian ada bahasan-bahasan yang berhubungan dengan Quran, bahasan yang berhubungan dengan eh, hal-hal yang berkaitan dengan hal gaib. Pokoknya semua bahasan akidah. Terus kemudian nanti ada yang berhubungan dengan fikih. Apa batasan standar itu? Sederhana, semua ibadah yang akan kita kerjakan, maka mengetahui ilmunya itu wajib. Anda mau sholat, berarti Anda harus belajar sholat. Sampai bisa mengerjakan sholat dengan baik. Itu namanya standar. Ternyata kalau mau sholat itu harus wudhu, berarti harus belajar wudhu. Cara berwudhu yang betul itu gimana? Oh ternyata memasukkan air itu bukan cuma ke mulut, tapi juga ke hidung juga. Selama ini saya nggak pernah masukkan air ke hidung, berarti keliru, ya, harus diperbaiki. Ternyata ada yang namanya memasukkan air ke hidung. Berarti harus dipelajari. Sekaligus juga nanti kalau sudah dipelajari, ya dipraktekkan. Gimana caranya? Pada saat membaca itu, pada saat memasukkan air, ya yang memang harus dimasukkan, ya masukkan. Kalau masukkan airnya ke mulut, ya kita masukkan. Yang namanya kumur-kumur. Ada air yang dimasukkan ke hidung. Nah, itu ada hal-hal yang memang harus dikerjakan. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa ada batas minimal. Nah, terus nanti apalagi? Itu rumusnya sederhana. Rumusnya cuma 2. Setiap ibadah atau muamalah yang akan dikerjakan, maka wajib dipelajari. Ya, cuma itu aja. Rumusnya cuma itu. Kalau pas mau sholat, berarti harus belajar sholat. Mau puasa, berarti wajib belajar puasa. Yang tahun ini mau berangkat haji, berarti belajar manasik haji, wajib. Yang nggak berangkat, nggak harus belajar. Nah itu. Kita nggak harus belajar. Ini antum yang nggak akan berangkat haji, nggak harus belajar manasik haji. Sampai ternyata antum awam sekali, nggak ngerti namanya harwalah. Ya. Di istilah pada saat tawaf itu nggak ngerti harwalah itu apa, di sa'i itu apa itu nggak ngerti, nggak apa, karena memang nggak akan mengerjakan. Jadi nggak sampai pada tingkat wajib. Jadi kalau ditanya detail-detail, tahu nggak ittiba? Wah nggak tahu ya. Itu loh yang pakai kain ihram, pundak sebelah kanan terbuka. Oh itu tahunya. Ya tahu itu gambarnya gitu, tapi nggak tahu namanya. Kalau sampai nggak tahu gitu, kalau nggak berangkat itu nggak apa-apa. Yang tidak akan berangkat haji, nggak akan berangkat umroh, nggak ngerti itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai mau berangkat nggak ngerti, nah itu nggak boleh. Karena harus ngerti, harus tahu. Dan tahunya itu sampai bisa mengerjakan. Kan nanti jangan sampai yang dibuka bukan pundak kanan tapi pundak kiri. Nah itu kan malah jadi keliru, ya, kebalik. Nah, hal-hal yang wajib itu ternyata dalam perjalanannya kita pelajari dengan bertambahnya usia, bertambahnya pengetahuan, bertambahnya pemahaman, bertambahnya kematangan, kedewasaan, yang perlu diketahui juga bertambah. Ya, maka beda antara anak-anak seperti tadi yang antum yang ngajar di Hafiz yang ngajar dan Iyad yang ngajar di MI. Mereka harus belajar sirah nabawiyah. Tapi untuk anak-anak seperti itu, apalagi kalau usianya baru kelas 1, kelas 2, ya kasih yang ringan-ringan. Mereka harus tahu Nabi Muhammad SAW. Tapi kan levelnya beda. Ya yang ringan-ringan aja, nggak usah berat-berat. Jadi kenalkan yang sederhana. Tapi gimana caranya mereka jadi senang, suka dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi cinta terhadap Rasul SAW. Tapi nggak bisa yang berat-berat. Nah, bedanya ketika di usia antum sekarang. Ini kan usia antum itu semuanya sama semua. Usianya usia yang sudah usia pertama dari sisi balik sudah melampaui balik semua. Ya hanya jenjang pendidikan aja yang ada satu yang di jenjang pendidikan setara SMA, madrasah aliyah, selebihnya kan kuliah. Nah, tapi kalau di usia antum,
pengetahuan sirah nabawiyahnya nggak boleh sama dengan anak MI. Masa sama dengan anak SD? Kan harusnya di atasnya kan? Masa pengetahuan tentang sirah nabawiyahnya masih hanya terbatas pada nama bapaknya Nabi Muhammad SAW, nama ibunya, nama kakeknya, nama pamannya, terus nama anak-anaknya. Terus setelah itu beliau dilahirkan pada hari Senin, bulannya Rabiul Awal, ini bulan ini, tahun gajah. Kalau itu sih sama dengan MI, sama dengan SD. Ya harusnya lebih lah. Masa sudah sekian tahun itu pengetahuannya nggak nambah-nambah. Padahal ini sesuatu yang harus diketahui. Nah, makanya kita memberikan porsi pengetahuan itu juga harus sesuai dengan kadar akalnya. Hadisun nasa ala qadri uqulihim. Kalau kita ngajak ngomong sama orang itu sesuai dengan kadar akalnya. Ada kalau diajak ngomong yang berat-berat nggak nyambung. Nanti mereka merasa ini materinya terlalu tinggi. Tetapi kalau di usia antum diberi materi yang terlalu ringan juga, antum merasa bosan. Masa gini lagi? Sirah Nabawiyah masa bahasnya beliau dilahirkan hari Senin di kota Mekah, bulannya Rabiul Awal, tahun gajah. Terus bapaknya namanya Abdullah, ibunya namanya Aminah. Kan antum dalam hati itu cuma bilang, ya dari dulu juga anak kecil udah tahu gitu. Ingin ada sesuatu yang baru. Ada nggak yang baru? Banyak. Yang maksudnya yang baru, yang tambahan dari yang sudah pernah diketahui. Ya, misalnya waktu Nabi SAW nikah tuh berapa maharnya? Nah itu, bagi yang mau nikah kan perlu tahu tuh. Ya, berapa maharnya? Biaya pernikahannya Rasul SAW berapa itu? Nah, kan perlu tahu juga. Nah itu kalau yang bagi yang mau nikah. Kalau yang rumah tangga, di rumah, ya, antum di rumah antum masing-masing, bukan di sini ya. Berapa jumlah bantal antum di rumah? Tiap kamar ada bantalnya. Berapa jumlah bantal Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah itu artinya pengetahuan kita sudah naik level. Jadi kita perlu tahu uswatun hasanah kita itu di rumahnya bantalnya berapa. Terus kalau rumahnya lebarnya sebesar apa? Tinggi sampai tinggi atapnya kan ada sahabat yang cerita, tangan saya bisa nyampe gitu. Nah, itu yang begitu sudah harus mulai agak lebih detail. Sampai pada misalnya Nabi SAW itu sampai akhir hayatnya berapa sih pengeluarannya? Ya, pengeluaran keuangan. Jadi anggaran belanja Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya berapa? Nah, kalau di level antum sudah harus tahu sampai level itu karena apa? Usianya bukan lagi siswa tapi mahasiswa. Kan udah ada mahanya ya. Ya, kalau sudah mahasiswa kan harusnya pengetahuannya lebih ya. Dan ini bukan sebagai seorang ahli, bukan. Kalau yang ahli itu yang meneliti. Antum nggak usah meneliti. Kan nggak mungkin juga antum, apalagi jurusannya tadi macam-macam. Masa jurusannya informatika neliti tentang anggaran belanja Rasulullah SAW? Ya nggak cocok lah. Terus tadi apalagi riset antum ya tentang kebijakan pendidikan, terutama berhubungan dengan dana BOS ya. Kalau kemudian dana pengeluarannya Rasul SAW itu berapa di rumah tangga? Anggaran belanjanya. Pakai yang sudah jadi aja. Ada buku judulnya Harta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulisnya melakukan penelitian panjang tentang keuangan Rasul SAW. Nah, di salah satu bahasannya di situ disebutkan anggaran pengeluaran Rasul SAW langsung dibuat dari sejak awal sampai akhir hayatnya, dibuat dalam bentuk tabel, kemudian dikonversi dalam bentuk emas. Nilainya berapa? 1.251.601 gram emas. Nah, itu artinya kita berarti naik kelas. Naik level. Masuk belajarnya sama dengan TK dan SD kan itu. Jadi kan berarti kan sudah kebayang kalau 1.251.601 gram emas. Itu belum dana wakaf dulu ya. Itu kalau harga emas 2 juta per gram, berarti berapa? Berapa rupiah? 1.251.601 gram emas. Terus harga 1 gram emas 2 juta. Biar gampang ya.
Kalau 1,9 sekian kan susah itu nanti. 2 juta aja lah. Jadi berapa tuh? Hah? 2? Oh. Angkanya berapa? Kan juta dengan juta. Juta? Juta dengan juta kan berarti nolnya 12 kan? Berarti triliun. 1,25 kali 2. Nah gitu aja. Kan berarti 2,5. 2,5 triliun. Ya. Itu anggaran belanja Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti berarti kita berkesimpulan Nabi SAW itu kaya apa miskin? Ya. Ya bukan kaya lah, sangat kaya. Kalau triliun kan sangat kaya. Ya kalau 2,5 triliun kan sangat kaya, bukan lagi kaya. Lalu orang 100 miliar aja dibilang kaya kan? Itu berapa persennya? Kalau 100 atau 200, ya 200 miliar dari 2,5 atau 250 miliar dari 2,5 triliun, berapa persen itu? Ya, itu aja dianggap kaya kan? Ya, bahkan dianggap sudah kayanya bukan sekedar kaya aja, tapi bisa sangat kaya kalau 250 miliar. Nah, ini dinaikkan lagi nolnya. Ya. Kan 2.500 miliar kan begitu, aja 2,5 triliun. Berarti kan kaya sekali. Nah, itu maksudnya naik levelnya itu begitu. Nah, itu proses belajarnya. Yang Anda tadi berikan gambaran itu cuma sekedar contoh-contoh. Bisa jadi antum pada saat mencoba menjabarkannya, mungkin antum juga pusing. Maksudnya menjabarkannya gini. Lalu yang standarisasi itu meliputi apa aja? Kalau mau dijabarkan itu apa saja? Kan tadi contohnya ada ke Quran, terus tadi contohnya ke fikih. Terus contoh ke akidah gimana? Terus contoh ke bahasan akhlak gimana? Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu semua, sebenarnya ada yang sudah disederhanakan. Yang sekarang ini disederhanakan dengan apa? Materi tarbiyah. Materi yang ada di halakoh tarbiyah itu, terutama di level 1, itu adalah bagian dari standarisasi. Jadi ketika itu belajar di situ kok ada belajar fikihnya wudhu sih? Ya emang itu. Kadang menargetkan itu tadi. Kok bahasnya sholat dan sholatnya itu yang praktis-praktis aja, nggak membahas detail-detail. Yang penting pokoknya bisa mengerjakan sholat dengan benar. Targetnya cuma itu aja. Kan gini, cara belajarnya, ketika itu belajar pada posisi berada pada level menyelesaikan standarisasi tadi. Kalau antum belajar sholat, caranya, targetnya adalah yang penting antum bisa mengerjakan sholat dengan benar. Contohnya gini, pada saat antum takbir itu, pada saat kita ngangkat, itu yang benar, ngangkat dulu baru bunyi dulu baru ngangkat atau berbarengan. Nah itu yang dicari. Yang penting antum bisa mengerjakannya dengan benar. Terus ketika ngangkat itu posisi jarinya gimana? Gini atau gini? Gini? Gimana nih posisi jarinya? Nah, terus berikutnya, pas ngangkat itu ketinggiannya segimana ya? Kan bisa tinggi sekali. Ini terus gimana? Terus posisinya, ini apakah di depan begini, gini, gini, sebelah mana dia? Terus menghadap kemana nih? Telapak dia? Ke depan, kalau itu kiblatnya ke sana, atau agak miring gini, atau gini. Nah itu kan, yang penting itu aja. Itu namanya standarisasi itu begitu. Nanti kalau yang tugasnya mencari mana dalilnya, meneliti, dan penjelasan ulama dari ada penjelasannya Imam Nawawi, ada Ibnu Hajar, dan seterusnya, itu biar kerjaannya yang lain. Nah, yang mengerjakan sampai standarisasi itu nggak ngerjakan itu. Yang penting pokoknya Anda mengerjakan sholatnya benar. Dan dari mana ada ustadz yang membantu menjelaskan. Kalau beliau nyari, terserah beliau aja biar cari sendiri deh. Anda terima jadi aja lah. Ibaratnya gini, kalau antum ketemu gorengan, antum pada posisi pembeli gorengan dan tinggal makan. Kan yang bikin itu kan dia
ke pasar beli terigu, ke sini beli minyak, nyiapkan alat. Pada saat memprosesnya pun kan ada prosedurnya kan. Ini sama-sama pisang, sama-sama terigu. Pisang ketemu terigu jadinya apa? Tergantung kan gitu. Ya dah. Pisang dengan terigu apa cuma satu bentuknya? Enggak kan? Bisa pisang goreng nggak? Bisa nggak? Bisa pisang molen nggak? Ya. Bisa pisang apa lagi? Kan bisa, ada beberapa bentuk pisang. Itu sama-sama pisang dengan terigu. Sama-sama pisang dengan ketemu terigu, ternyata hasilnya jadi beda-beda. Nah, saya nggak mau tahu lah, pokoknya terserah masak pisang molen gimana, pisang goreng gimana. Yang penting pokoknya saya mau masakan dalam bentuk pisang molen. Oh, belinya di sini, udah selesai. Saya nggak tahu prosedurnya tuh, bisa bikin pisang molen tuh gimana. Apalagi kalau yang misalnya antum mau belinya, tahu onde-onde ya? Ya. Itu ada orang yang tanya karena nggak ngerti, saking nggak ngertinya bikin onde-onde terus tanya itu, gimana masangi wijen itu? Apa pasangi satu-satu? Ya kan? Saking nggak ngertinya itu. Ya kalau bagi yang bikin kan ya nggak mungkin lah masangi satu-satu gitu. Wijennya dipasangi satu-satu di onde-onde itu. Ya nggak mungkin lah. Mustahil. Kenapa? Karena bikin onde-ondenya yang pesan 10, masangi satu-satunya itu gimana caranya? Ini ada caranya, biar cepet gitu. Ya, terpasang dan terpasangnya nggak teratur kan? Tapi bisa tetap indah dan tetap bisa merata. Gimana caranya? Nah, itu nanti ilmunya biar sana itu kerjaannya yang bikin onde-onde. Ana nggak tahu. Pokoknya yang penting pokoknya Ana terima onde-ondenya, dalamnya ada isinya, kemudian ada kulitnya, kemudian di luarnya ada wijennya. Cara bikinnya nggak tahu. Pokoknya Ana taunya ini onde-onde dan tinggal dimakan. Nah, kira-kira begitu. Ana nggak tahu hadisnya tuh ternyata ini hadisnya riwayatnya Imam Tirmidzi. Terus kalau yang berkaitan dengan bunyinya itu hadisnya di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi kalau hadis yang berkaitan dengan ketinggian ngangkatnya itu hadisnya di Sunan Abi Daud. Pokoknya terserah lah. Ustadz aja lah yang neliti lah. Pokoknya anak taunya gimana caranya takbir. Nah, kalau kita pada posisi yang ngejar standarisasi tadi, yang penting pokoknya cara sholat saya ini benar, gitu aja. So, kalau saya harusnya neliti satu persatu, hadisnya ternyata ada 7. Wah, pegawai. Baru cuma takbirnya ada 7 hadis kan udah capek deh. Capek artinya capek untuk menelaah hadisnya, terus kemudian hadis itu masing-masing diteliti, ini sahih apa enggak? Nanti cari lagi. Terus penjelasannya gimana? Cari lagi. Udah, pokoknya terserah Ustadz lah. Ustadz pokoknya pelajari, Ustadz kaji, nanti hasilnya tolong jelaskan sama kami. Kami terima jadi aja. Kayak tadi lah, pisang molen tadi, atau onde-onde tadi. Terserah Ustadz mau masang wijennya dipasangi satu-satu tadi, yang nggak ngerti. Atau caranya tuh wijennya pokoknya dicelupkan begini, terus langsung digoreng. Saya nggak tahu lah pokoknya. Yang penting saya tahunya udah dalam bentuk makanan, tinggal dimakan. Nah, kalau orang ngejar pada level standarisasi, itu nggak menelaah sampai mendalam itu. Yang penting saya bisa mengerjakan yang benar. Pada saat takbir, yang penting takbirnya sudah benar. Pada saat ngangkatnya udah benar. Dan ngangkatnya kan bersamaan kan, bukan kanan baru kiri dulu kan? Ya nggak? Lalu biasanya takbirnya gimana? Ngangkatnya kanan dulu baru kiri atau bersamaan? Bersamaan. Kan berarti begitu kan? Kalau udah bersamaan berarti benar. Kalau nanti kanan dulu baru kiri, berarti salah. Ketinggiannya, kemudian cara ngangkatnya. Terus ini harus rapat gini atau boleh nggak agak longgar? Terus buka gimana? Kalau buka sekali gimana? Kan itu harus dipelajari. Nah, standarisasi itu begitu. Yang penting saya ngerjakannya sesuai dengan standar. Dan ini udah benar nggak? Ya itu aja targetnya. Sampai dikerjakan dengan benar. Kalau sudah benar, ya alhamdulillah. Sudah. Nah, itu yang namanya standarisasi. Sekarang antum semua berpikir gimana caranya semua yang ada dalam kehidupan sehari-hari antum sudah melampaui atau sudah menyelesaikan batas standar minimal tadi. Wudu, sholat, kalau masuk puasa Ramadan itu yang ibadah yang pokok-pokok. Terus kalau yang selain ibadah, kalau muamalah, sekarang misalnya ada orang menawarkan bisnis. Bisnisnya tapi sistemnya dropship. Nah, dropship itu apa ya? Nah, saya harus belajar. Nah, itu standar minimalnya begitu. Saya harus ngerti dropship itu apa sih? Dalam syariat boleh apa enggak itu? Nah, itu harus saya menggunakan aplikasi. Aplikasi yang sekarang ini ada Grab, ada Gojek, ada Shopee Food dan seterusnya. Itu
Kalau pembayaran non tunai itu hukumnya gimana? Nah, saya harus belajar. Saya harus sampai pada titik saya tahu hukumnya apa. Kalau sampai pada kesimpulan ternyata nggak boleh, wah ya berarti saya nggak bisa mengerjakan itu. Berarti nanti saya nggak pakai itu, saya bayarnya cash saja. Kalau kesimpulannya itu, tapi kalau kesimpulan oh boleh, alhamdulillah ya udah. Berarti saya bayarnya ada aja langsung aja dipotong dari saldo yang ada. Nah itu sampai pada batas standarisasi itu begitu. Nah kalau antum sudah ikut dengan program yang namanya halakoh rutin pekanan, itu sebetulnya semua materi yang ada, terutama di level 1, itu diletakkan untuk menyelesaikan standarisasi tadi. Meskipun nggak semuanya tuntas. Nanti yang nggak selesai di level 1, di level 2. Supaya apa? Supaya posisi antum dengan profesi apapun, ada batas minimal pengetahuan dan pemahaman agama yang antum miliki. Itu batas minimalnya tertunaikan. Nah, itu namanya standarisasi. Nah, yang kedua, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua namanya spesialisasi. Nah, spesialisasi ini khusus untuk orang yang ingin menggeluti atau mendalami pada bidang-bidang tertentu. Kalau orang yang mendalami ilmu agama, maka belajar yang tadi itu bukan pada level standar. Levelnya spesialisasi. Misalnya gini, saya mendalami fikih. Nah, itu berarti fikihnya nggak seperti level tadi. Saya nggak tahu penjelasannya, hadisnya, riwayat mana. Pokoknya kata Ustadz begini caranya. Nanti coba diajari begitu. Itu standarisasi. Tapi kalau yang spesialisasi enggak, harus belajar. Oh ternyata hadis takbir dengan gerakan itu ada 3. Ada 3. Nah, berarti kita pelajari satu persatu. Yang pertama, hadisnya riwayat Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Redaksinya begini, nah itu dibaca, dipelajari, terus lihat penjelasannya. Nah itu seorang spesialis. Nah, antum posisikan sekarang dengan kuliah yang antum geluti, antum posisikan antum menyelesaikan yang berkaitan dengan pemahaman agama, standarisasi itu terselesaikan, kemudian silakan antum menggeluti bidang-bidang yang bermacam-macam, jadi seorang spesialis. Tapi jangan sampai batas minimalnya nggak tertunaikan. Jadi misalnya sekarang apa? Anda memang sejak awal memilih untuk menggeluti bidang pendidikan. Pendidikannya apa? Pendidikan keluarga. Ya. Emang ada? Ya, namanya pendidikan agama Islam. Tapi konsentrasinya, karena pendidikan agama Islam kan umum. Ya, artinya pendidikan agama Islam tuh ngajar di sekolah juga pendidikan agama Islam kan gitu. Saya guru SD juga pendidikan agama Islam. Waalaikumsalam. Nah, itu di levelnya pendidikan. Begitu masuk pendidikan agama Islam, oh ternyata pendidikan agama Islam itu ada yang targetnya menjadi guru SD. Nanti ada yang targetnya di SMP jadi guru SMP dan ngajarnya saya ngajar fikih. Pendidikan agama Islam juga. Nah, terus ngambil apa lagi? Nah, konsentrasinya bisa beda-beda. Nah, kita ingin antum bayangkan bahwa posisi antum itu silahkan dengan kuliah yang tadi bermacam-macam, antum geluti menjadi seorang yang pakar, seorang yang ahli di bidang itu. Di bidang tadi yang antum geluti masing-masing. Dan menjadi seorang ahli, kalau bisa targetnya, kalau jadi seorang spesialis, itu menjadi orang yang ahli, dan kalau bisa dijadikan rujukan. Sehingga orang membutuhkan kita karena apa? Kepakaran kita. Makanya kita dorong, antum yang menggeluti apapun, silakan serius. Dan jangan main-main. Karena belajar ilmu ini nggak bisa dipelajari dengan main-main. Harus dengan serius. Silahkan mau jadi penyiaran. Ya serius sih. Sampai menjadi orang yang ahli. Dan berarti apa? Berarti bacaannya tentang tema ini ya lebih banyak. Bacaan bukunya, baca jurnal, baca penelitian, baca apa aja pokoknya. Terus kemudian lihat praktek, latihan yang berhubungan dengan bidang yang digeluti. Jadi seorang spesialis. Nah, untuk pemahaman agamanya tadi minimal ada batas standar tadi.
Nah, nanti ada satu poin yang disambungkan, ada pengetahuan minimal dalam bidang agama yang berhubungan dengan bidang yang kita geluti. Misalnya, kalau Anda kebetulan 10 tahun ngajar di UGM di Fakultas Geografi. Ngajar pendidikan agama Islam. Tapi kan program studinya beda-beda. Ada penginderaan jauh, ada lingkungan. Kalau lingkungan salah satunya bahasnya tentang sampah. Itu dalam Islam gimana sih bahas tentang sampah itu? Ya. Nah, paling tidak mereka pernah belajar pengetahuan yang berhubungan dengan bidang yang mereka geluti. Itu kalau berhubungan dengan lingkungan. Kalau berhubungan dengan yang kalau sekarang jadi lembaga namanya Biro Pusat Statistik, itu kira-kira yang berhubungan dengan agama itu apa? Kalau yang di kedokteran, itu harus ada pengetahuan minimal yang berhubungan dengan bidang yang digeluti. Contohnya misalnya, itu kalau orang sakit ya, dengan sakit tertentu. Misalnya dokter, ini kita ambil contoh dokter gigi misalnya. Kalau dokter gigi itu boleh nggak nyabut gigi di siang hari? Membatalkan puasa nggak? Nah itu pengetahuan yang harus dimiliki. Dokter ini nggak boleh nggak tahu. Itu wajib tahu. Dan nggak boleh, kayaknya sih boleh. Kayaknya apa kayaknya aja. Nggak bisa kayaknya. Tanya. Kalau memang nggak ngerti, tanya sama yang ngerti. Tanya sama yang ahli. Nanti bisa disampaikan dari konsultasi saya dengan, nanti kita akan jelaskan di bahasan berikutnya cara belajar. Cara belajar agama itu nanti ada pembahasan berikutnya. Karena salah satu cara belajar itu yang harus diketahui adalah cara mencari sumber belajar. Cara memilih guru, memilih ustadz, memilih bacaan. Kalau sekarang dalam bentuk media sosial, memilih akun. Media sosial, akun Facebook, Instagram, Telegram, web, channel YouTube. Kira-kira cara milihnya gimana? Apalagi sekarang kita hidup di zaman banjir pembanding. Banyak sekali pilihan. Pas begitu mau cari bahasan, sekarang aku melihat beberapa kata kunci, kalau yang sifatnya umum, kalau tidak menggunakan AI itu, atau AI gitu ya. Kalau bahasa Indonesia, AI itu apa? Ya, kalau AI, akal imitasi dia. Ya, akal imitasi dia. Jadi akalnya nggak asli. Ya, yang asli itu bodohnya. Nah, kalau sudah sampai begitu, kalau misalnya cari nggak pakai aplikasi itu, tapi carinya dengan pencarian biasa di misalnya di mesin pencarian umum lah Google. Kan yang muncul di halaman pertama, begitu misalnya bahas tentang jumlah sholat rakaat sholat tahajud. Begitu kita buka, yang muncul di halaman pertama, detik.com, Kompas, kemudian Tribun. Sebentar, ini ustadznya, masa ustadz Kompas? Siapa ini? Gimana ceritanya kok kemudian di halaman pertama? Nah, antum juga harus ngerti bahwa, oh ternyata ada ilmu supaya gimana caranya tulisan kita di halaman pertama. Ini nggak berhubungan dengan kepakaran. Kepakaran dalam bidang tadi, bidang fikih, ini kan bidangnya fikih. Ini nggak berhubungan dengan bidang fikih, tapi ini ilmu gimana caranya biar tulisan kita berada di halaman pertama. Itu ada ilmunya. Ada CEO, ada macam-macam lah, nanti Anda lebih paham. Nah, yang begitu, itu nggak menunjukkan benar salahnya. Yang ada di halaman pertama itu belum tentu benar. Dan itu bisa Anda coba cek. Ada Ustadz S1, S2, S3-nya jurusannya fikih. Punya web. Pas begitu kita cari, nggak muncul di halaman pertama. Kalah sama Tribun, sama Kompas, sama detik.com, sama kalah itu. Ya, beliau nggak canggih di situnya. Tapi kalau ilmu fikihnya, oh jauh, susah ini dibandingkan. Masa dibandingkan dengan Kompas? Ya ini S1, S2, S3-nya di bidangnya fikih dan Timur Tengah lagi. Timur Tengah, S1, S2, S3-nya udah jurusannya jelas fikih. Kan pembahasan kita fikih tadi tentang sholat tahajud.
S1, S2, S3-nya fikih, alumni Timur Tengah. Terus kemudian masa mau dibandingkan detik.com? Ya enggak lah. Artinya kalau kita yang ngerti kan nggak mungkin membandingkan itu. Nggak mungkin membandingkan ini jelas seorang dokter di bidang fikih dengan Kompas, Detik, Tribun, terus kemudian Metro, terus dan macam-macam kan nggak mungkin. Nah, apalagi di sini pas dilihat dibuka nggak jelas penulisnya, kecuali kalau tulisan beliau dikutip di Kompas, nah itu beda lagi. Tapi kan nggak, yang ada beliau punya web sendiri dan webnya nggak ada di halaman pertama, nggak ada di halaman kedua juga. Pernah ngecek di halaman ketujuh. Pegalnya kayak apa itu? Ya. Nyari-nyari sampai halaman ketujuh kan siapa di antara tuh yang sabar nyari sampai ya, begitu scrollnya pindah lagi ke bawah lagi, pindah lagi sampai ke bawah, oh ternyata nggak ada itu. Ya sampai udah 5, 6, pas ketujuh ketemu. Dan ada, webnya ada. Itu coba bayangkan ini jelas mumpuni, punya keahlian, tapi keahlian fikih. Cuma kalau berhubungan keahlian gimana caranya berada di halaman pertama, itu nanti lain lagi. Itu ilmu yang berbeda. Nah, maka dengan cara itu berarti Anda harus belajar bahwa kadang-kadang yang jadi rujukan dan itu berada tampil di halaman pertama di media sosial, termasuk tampil di halaman pertama di YouTube, sampai meskipun FYP, itu belum tentu benar. Belum tentu jadi rujukan. Belum tentu itu artinya bisa iya, bisa tidak. Jadi jangan sekali-kali bahwa ketika Anda sudah cari, dan yang muncul di halaman pertama itu, sebentar, itu yang di halaman pertama itu memang betul tersaring atau memang ya karena dia pinter aja itu. Karena kita tahu beberapa ustadz tuh nggak pinter di bidang itunya, ya di bidang gimana caranya biar FYP itu nggak ngerti itu. Coba Anda tanya beberapa ustadz itu. Yang ustadznya mau bidangnya akidah, fikih, tafsir, hadis, sirah dan macam-macam. Kalau ditanya, Ustaz, gimana caranya biar bisa berada di halaman pertama? Nggak ngerti. Artinya silakan Ustaz kerjakan lah. Biar gimana caranya video Ustaz bisa muncul di halaman pertama, ditonton orang banyak. Nggak ngerti. Karena memang ilmunya bukan di situ. Nah, ini penting supaya apa? Supaya kita tidak terjebak. Jangan yang viral dan tidak viral. Kalau sudah bicara ilmu, apalagi dengan latar belakang pendidikan seperti antum, harusnya sudah bisa membedakan mana yang kompeten dan tidak kompeten. Mana yang pakar dan bukan pakar. Mana yang ahli dan bukan ahli. Mana yang mumpuni dan bukan mumpuni. Itu harusnya bisa bedakan. Ya kayak misalnya antum sekarang tadi, apalagi sudah sampai kuliah S2 di informatika UII. Kan pasti bisa membedakan lah, masa nggak bisa membedakan dosen yang ahli di bidang A dengan bidang B. Sama-sama, ya kita gampangnya gini aja lah. Ini sama-sama teknik aja beda-beda kan? Oh ini enggak, ini beliau teknik informatika, kalau ini teknik mesin, ini teknik kimia, ini teknik elektro. Kan bagi yang nggak ngerti tuh, ini emang bedanya apa gitu. Kan begitu. Kan bagi yang nggak ngerti kan bingung gitu. Bedanya tuh apa tuh? Kan sama dengan ketika orang kuliah yang baru masuk dari lulus SMA masuk ke perguruan tinggi, nggak bisa membedakan antara geografi, geodesi, dengan geologi. Sama-sama geo juga. Kan semuanya geo semua itu. Sebentar, geografi bahas apa ya? Kalau geodesi, kan geo juga, kan bumi juga berarti. Terus geografi, geologi, terus wah ini sama-sama kan bisa jadi orang salah, dan itu ternyata ya ada penelitian sendiri. Dulu waktu Anda masih kuliah, masih ngajar di UII, itu pernah ada pelatihan untuk dosen-dosen di FTI. Karena juga dulu ngajar di FTI. Yang nyampaikan tuh materinya dari UI. Yang melakukan penelitian, ternyata sekian persen mahasiswa yang masuk perguruan tinggi itu salah jurusan. Kenapa? Karena sebagian mereka tuh nggak ngerti. Jadi nggak bisa membedakan geografi, geologi, geodesi. Itu bedanya apa?
nggak tahu lah, yang penting UGM lah. Sebentar ya UGM betul UGM, tapi cuma kan jelas bedanya itu. Ya, bedanya. Kan nggak bisa kita yang penting UGM, yang penting ITB. Enggak, sebentar. Antum salah jurusan, ya nanti pas kuliah antum apa ya bahasanya megap-megap itu apa ya? Antum kewalahan itu, nggak bisa ngikuti dan nggak bisa menyelesaikan karena apa? Itu di luar yang antum bayangkan. Anak kira tuh geodesi tuh bahasnya tentang ternyata geodesi bahasnya ya salahnya antum, memang antum nggak ngerti itu. Itu sama persis dengan kalau antum juga yang nggak ngerti masalah fikih, terus begitu masuk, sebentar, ini bedanya qawaid fikih dengan qawaid usuliyah itu apa tuh? Qawaid fikih dan satu lagi qawaid usuliyah. Nggak tahu lah, pokoknya sama-sama kaidah lah gitu pokoknya. Ya beda lah, jadi nggak sama. Nah, hal-hal seperti itu termasuk yang perlu dikenalkan kepada pada kita semua supaya nanti ngerti cara belajar. Nah, kembali ke tadi. Jadi kalau sudah standarisasi sudah bisa dipahami, spesialisasi juga sudah bisa dipahami. Nah, sekarang kita bagaimana mendudukkan kedua-duanya. Nah, ini bisa kipasnya bisa digeser ke sini. Nah, mulai agak ya. Nah, kalau yang tadi standarisasi, yang kita masukkan minimal adalah standarisasi untuk pengetahuan dan pemahaman agama. Kalau antum biar nggak pusing, tadi ikut aja halakoh. Nanti materi-materi itu sudah disusun untuk memudahkan antum bisa memahami apa yang perlu dipelajari. Misalnya gini, kenapa sih kok halakoh itu pakai baca Quran segala? Ya itu tadi yang anda sampaikan di awal tadi terkait dengan Quran. Nah itu Qurannya di situ. Terus kenapa kok yang dipilih hadisnya kok Kitabul Jami dari Bulughul Maram? Kan pilihan hadis banyak. Bukan cuma puluhan, bisa ratusan pilihan. Kok itu yang dipilih? Oh, pertimbangannya karena hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya praktis amalia. Ada hadis tentang bersin. Ya. Kalau bersin, mengucapkan alhamdulillah, yang mendengar jawab yarhamukallah. Lalu yang bersin lagi yang jawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Hadisnya di mana? Di Kitabul Jami. Terus ada pakai sendal. Kadang apa kiri. Kemudian ada lagi hadis tentang, nah itu karena keperluannya itu. Keperluannya memang untuk harian. Bukan keperluannya sebagai seorang ahli fikih, bukan. Karena sebagai seorang muslim, karena kalau bersin tahu caranya bersin itu gimana. Yang diucapkan apa. Terus kemudian kalau Anda sebagai seorang muslim mau berpakaian, tahu caranya berpakaian. Hadisnya di Kitabul Jami. Terus kalau pakai sendal, melepas sendal, Anda tahu caranya. Berlaku juga untuk pakai jaket, melepas jaket. Pakai baju, melepas baju. Kan jadi akhirnya bisa langsung dipraktekkan. Oh gitu ya, kalau berarti pakai jaket itu, kanan dulu baru kiri. Kalau mau lepas, kiri dulu baru kanan. Dan itu ternyata perlu pembiasaan. Nah, hadisnya sudah dihafal, nanti tinggal dipraktikkan. Nah itu standarisasinya begitu. Jadi ingat terus, oh ya hadisnya memang ada di Kitabul Jami. Terus apa lagi? Pokoknya semua yang berhubungan dengan amaliyah, yang sifatnya praktis. Nggak masuk ke yang rumit-rumit ya. Yang langsung bisa dipraktekkan. Nah, untuk yang spesialisasi tadi, kita berharap antum menggeluti bidang-bidang yang antum geluti, apapun itu, tolong serius dan usahakan menjadi seorang yang kalau bisa menjadi seorang pakar, seorang ahli, kalau bisa menjadi yang paling ahli, sehingga jadi rujukan. Jadi pasang target setinggi-tingginya. Sehingga apa? Sehingga orang itu membutuhkan ilmu antum dan antum juga bisa berkiprah sesuai dengan kemampuan yang antum miliki. Kan enak kalau misalnya kita ini menjadi orang yang diakui kepakarannya, keahliannya, dan kita juga bisa bermanfaat untuk umat tuh enak. Karena keahlian kita jelas. Misalnya tadi, ada ahli di bidang lingkungan. Secara khusus apa? Tentang pengelolaan sampah. Terus apa lagi? Jadi artinya kalau sudah urusan itu bisa jadi swasta maupun pemerintah yang membutuhkan keahlian, tempatnya di sini. Karena enak begitu. Yang susah itu biasanya yang tanggung-tanggung.
yang nggak jelas itu. Pas begitu lulus, antum bisanya apa? Eh, ya itu yang jawabnya susah itu. Ya tahu dikit lah. Bahasa Inggris, ya bisa dikit. Terus eh, kalau di informatika tuh belajar, ya tahu dikit-dikit tentang, ya jaringan antum, ya tahulah. Arus kuat juga tahu. Terus, jadi tapi dikit-dikit semua. Sehingga orang tuh memanfaatkan antum juga mikir, "Ya, sebenarnya ini ahlinya apa sih kalau nggak jelas ini?" Ditanya tuh jawabannya nggak ada yang jelas. Nah, yang biasanya begitu susah. Nah, kalau sudah punya modal itu, nanti skill yang lain itu bisa diasah lewat proses tarbiyah. Misalnya apa? Kemampuan bersosialisasi sama orang. Bagaimana supaya kita ini punya keahlian atraksi interpersonal. Pernah dengar ya? Atraksi interpersonal. Bukan atraksi sirkus itu, bukan. Ulang lagi. Atraksi interpersonal itu artinya ada nilai-nilai dalam diri kita yang membuat orang lain itu merasa senang dengan kita. Karena ada daya tarik dalam diri kita. Misalnya apa? Misalnya, seperti yang ada dalam hadis. Hadisnya ada di Musnad Imam Ahmad, ada di Sunan Tirmizi, ada. Ciri orang yang diharamkan dari neraka itu diantaranya hayyin. Hayyin, layyin, sahlin, qaribin minanas. Ada orang yang memang kalau bertutur kata itu baik. Nggak kasar. Kemudian sahlin, mudah. Mudah akrab dengan orang. Mudah membaur dengan orang. Kalau orang menghubungi dia juga mudah. Mudah artinya mudah itu mudah. Terus kemudian qarib. Qarib minanas. Ini qarib itu dekat dengan orang. Jadi kita mudah diakses, kita mudah juga akrab, tapi kemudian kita juga dekat dengan orang. Sehingga kalau kita mau apa-apa itu nggak sungkan. Kan kalau ada orang hebat, orang ahli, tapi orangnya tuh susah bergaul dengan orang lain. Kan susah kita. Saya tuh mau ketemu tapi gimana ya? Orangnya tuh begitu diajak ngobrol, sikapnya angkuh, sombong, jaim, kemudian eh, sering meninggikan dirinya dan macam-macam. Orang merasa nggak nyaman. Orang merasa nggak nyaman. Jadi, anak kebetulan punya kenalan beberapa guru besar. Ya. Tapi ini istilah saya ambil juga dari guru besar yang lain. Ada guru besar itu memang ada guru besar kepala. Iya kan ada lektor kepala, ya. Nah ini guru besar kepala juga. Jadi ada tuh awalnya nggak percaya, terus begitu ketemu beliau ngobrol, wah memang baru ngerti nih, memang orang itu guru besar kepala. Jadi baru ngobrol sebentar ya, padahal itu baru kenalan, ngobrol, merendahkan orang, ngejek orang, menghina orang, meninggikan dirinya, karena merasa saya profesor dokter. Anda siapa? Ya. Jadi merasa sudah profesor dokter itu sudah bisa macam-macam dan dengan mudah merendahkan orang lain. Nah yang begitu orang pasti merasa nggak nyaman. Orang enggan untuk mau akrab sama orang seperti itu. Karena nggak nyaman. Siapa yang senang ngobrol sama orang begitu? Nah, jadi ini baru ketemu sekali begini. Ternyata apa? Ternyata yang nggak suka sama itu, ketika saya bertemu dengan beberapa orang, termasuk beberapa dosen dari kampus itu, mau menyampaikan hal yang sama. Nah ini atraksi interpersonalnya jelek. Jadi daya tarik dalam dirinya yang membuat orang lain mau dekat dengan orang tersebut, atau punya nilai-nilai yang membuat orang senang dengan orang tersebut, itu nggak dimiliki. Nah itu diperlukan setelah tadi antum punya standarisasi dan spesialisasi. Nah selanjutnya nanti antum berikutnya akan lebih gampang. Karena apa? Antum akrab sama orang, mudah akrab sama orang. Kalau kenal sama orang tuh, ya mulai dari bicaranya ramah, santun, kemudian ada namanya empati, peduli, kemudian ada
sapaan-sapaan yang membuat menjadi orang tuh merasa tidak terlalu berjarak. Nah itu kan enak dibanding orang yang ini bedakan antara orang berilmu dengan orang yang pendiam dan susah ngobrol. Karena ada orang berilmu dan ilmunya mendalam, tapi akrab sama orang lain. Yang udah parah tuh udah nggak berilmu, pendiam lagi. Ya. Terus ini diam tuh karena memang ilmunya terlalu banyak atau memang sakit gigi atau memang nggak terampil ngobrol. Yang lebih parah itu udah nggak ada ilmunya, terus kalau ngobrol juga hemat dan sedikit sekali. Kita ngomong dikit tuh terus diam lagi. Karena ini kita mikir lagi nih, nanya apa lagi nih? Kan sama orang begitu kan susah. Kita mau akrab tuh kan baru ngobrol sebentar, dari mana Pak? Dia menyebutkan dari daerah, terus udah diam. Terus kita ngomong, apa lagi ya? Sekarang tinggal di mana? Ya di situ. Dijawabnya cuma begitu ya. Ya di situ. Nah, terus apa lagi kita tanya lagi? Jadi kita jadi mikir terus nanya. Kan nggak enak sama orang begitu. Beda dengan ketika ditanya satu, jawabnya tiga gitu. Saya dari ini, tapi saya kelahiran ini. Saya itu kan baru ditanya satu, jawabnya tiga. Jadi berarti orang suka ngobrol sama orang lain. Nah yang begitu biasanya orang senang akrab dengan orang seperti itu. Dan ini sekaligus juga Pak, ini skill atau keterampilan yang perlu antum miliki dan antum latih. Sebab apa? Sebab kalau nggak dilatih, kemampuan untuk bisa akrab sama orang itu nggak akan terasah kalau nggak dilatih. Keterampilan itu nggak antum miliki dengan antum belajar tiba-tiba langsung ahli. Ya dilatih. Caranya nyapa gimana? Caranya berkenalan gimana? Termasuk gini, kalau antum udah pernah kenal sama orang, terus antum lupa namanya, tapi pas Anda kebetulan bawa Ustadz Hasbi, Anda tuh lupa ini Ustadz Iyad atau siapa ya, tapi Anda lupa. Gimana caranya? Nah itu ada jurusnya dia. Ya, supaya apa? Supaya nggak ketahuan Anda lupa nama beliau. Oh iya, ini kenalkan teman saya, ini Ustadz Hasbi nih. Terus kan dia pasti nyebut namanya. Tadi ingat lagi. Nah itu jurus kalau pas lupa namanya. Ya. Nah, padahal sebenarnya siapa namanya? Iyad atau siapa ya? Tapi saya lupa deh. Nah, kan bawa teman jadi itu namanya cara dia. Intinya apa? Intinya pokoknya banyak jurus lah untuk biar akrab sama orang. Nah, itu jadi modal. Sehingga apa? Antum kalau bahasa orang sekarang itu kan kunci sukses katanya. Setelah tadi standarisasi dimiliki, spesialisasi dimiliki, nah kemampuan tadi atraksi interpersonal. Antum bisa akrab sama orang, dekat dengan orang, bisa antum nyapa duluan. Jangan posisinya nunggu. Ya, Anda nggak akan ngomong kalau nggak ditanya. Ya, antum yang nanya lah. Antum yang nanya, ngobrol, nyapa duluan. Apalagi ada orang yang datang ke sini, terus lihat-lihat begini nih. Terus antum dia nggak tanya sama Anda, ya dibiarin aja. Ya nggak gitu lah, datangi. Dari mana Mas? Ada yang bisa dibantu? Cari siapa Mas? Dilihatnya apa? Kita mencoba untuk akrab. Kan dia pasti senang gitu. Oh, ini mohon maaf tadi ini mau cari apa betul ini kalau kan apa betul ini asrama. So, saya tulisan asrama mahasiswanya di sebelah sana itu, pagar yang sebelah. Pas ini tuh nggak ada tulisannya. Kan dia bisa jadi cerita begitu. Oh iya betul dia memang terjadi akhirnya ngobrol. Nah kalau seandainya kita ini dan ini berlaku untuk semua, kita umat Islam secara umum atau kita umat Islam di ormas Islam, yayasan Islam, lembaga pendidikan Islam, punya orang-orang seperti itu menjadi daya tarik yang luar biasa. Dulu, yang membuat Darut Tauhid itu melesat jauh dan disukai oleh banyak kalangan, itu adalah apa? Darut Tauhid itu salah satu kampanyenya dan itu standar yang diterapkan. Siapapun yang datang ke sana akan disapa. Dan dengan sangat ramah. Ramah sekali. Jadi mereka memang punya orang-orang yang sudah dilatih, terus kemudian memakai seragamnya santri, termasuk santri pengabdian lah itu. Istilahnya santri siap guna.
Itu pokoknya kalau ada yang datang, antum datang ke sana terus lihat-lihat, didatangi. Kan ada yang bisa kami bantu? Dari mana ini? Terus dia nyapa duluan. Jadi kalau kita pun pendiam, itu bisa apa? Bisa berkomunikasi karena apa? Dia ngomong terus. Seperti adalah apa? Bagian marketing deh. Nah, antum bisa bayangkan kalau semua santri bagian marketing kan jadi banyak orang yang kenal kan. Nah, itu kelemahan kita kan begitu. Sebagian santri kita nggak jadi bagian marketing kan gitu. Sementara sana semuanya jadi bagian marketing. Jadi pas begitu tanya, pas di tempat wudhu, oh silakan. Jadi orang tuh akan menangkap kesan ini orangnya ramah, sopan, supel, mudah menyapa orang dan menyapa duluan dengan ramah. Bandingkan di waktu yang sama saat itu kita mengunjungi beberapa tempat, pas kita datang tuh nggak dikasih senyum gitu, boro-boro ditanya, kasih senyumnya enggak gitu. Pas kita datang tuh, artinya mukanya tuh datar gitu, nggak ada senyuman sama sekali. Terus ada yang lihat tuh sambil curiga gitu, ini siapa gitu. Nah, kita datang baik-baik gitu. Kan bisa disapa gitu. Kita coba berkunjung aja. Kan gini, lembaganya lembaga yang terbuka gitu. Kan lembaganya lembaga yang terbuka. Maksudnya lembaga sekarang gini misalnya, kayak pondok mahasiswa ini. Nah, udah bikin spanduk di depan atau kemudian ada Google Map-nya. Selalu ada orang datang, itu kan artinya lembaga terbuka kan? Ya harusnya apa? Harusnya membuka diri. Kalau ada yang datang, ya disapa, bukan diri. Ya dia nggak tanya, diamin aja. Pokoknya selama nggak ditanya, ya nggak akan jawab. Ya nggak gitu. Nah, kita yang menyapa duluan. Kita yang coba mendahului. Dan yang namanya orang yang memberi salam duluan kan lebih utama daripada yang menjawab salam. Nah, bahkan Syekh Utsaimin itu menyebutkan bahwa kalau kita nanya orang, menyapa orang, nyapanya coba gini, gimana kabarnya? Terus dia jawab, alhamdulillah baik. Kita dapat pahala. Gara-gara pertanyaan kita, dia mengucapkan alhamdulillah. Ya kan? Kita dapat pahala. Karena kita menjadi penyebab. Coba kalau nggak ditanya. Diam aja kan nggak mengucapkan alhamdulillah. Tapi gara-gara kita tanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terus kemudian, jadi akhirnya dia mengucapkan alhamdulillah. Itu kan kalimat thayyibah. Dia dapat pahala. Mengucapkan alhamdulillah. Tapi kita juga dapat pahala. Karena gara-gara pertanyaan kita, dia mengucapkan alhamdulillah. Nah itu poinnya. Jadi intinya, gimana standarisasi terpenuhi, dan program yang ada, program-program yang kita buat itu adalah dulu standarisasi. Dan nah, dua kata kunci itulah yang sebetulnya dulu kita rancang pada saat kita merintis pondok mahasiswa. Dulu lokasinya di Masjid Pogung, masih ke sebelah sana lagi. Masjid Pogung Raya. Tahun 99 kalau nggak salah, atau tahun 2000. Dan kita berangkat dari prinsip tadi itu, standarisasi dan spesialisasi. Sehingga teman-teman yang kuliahnya di teknik, di farmasi, di ini dan itu, nggak kita minta untuk keluar. Biar aja terus. Kenapa? Karena waktu itu, kebetulan sebelumnya ada tren, kalau orang sudah ngaji, keluar kuliah. Dulu ada tren begitu. Kalau ngajinya serius, belajar agamanya serius, berarti akan keluar. Kita nggak ngarahkan begitu. Tetap antum tetap di UGM, tetap di UII, tetap di UNY, tetap di mana. Ya sudah, terus ya. Karena apa? Karena ke depan kita memerlukan itu. Kita perlu dokter, kita perlu apoteker, kita perlu arsitek, kita perlu dan semuanya. Umat kan loh. Nah, itu masuk kategori apa? Itu ilmunya fardu kifayah. Umat ini harus ada yang bisa itu. Harus ada yang ahli. Nah, itu fardu kifayah. Kalau seandainya umat Islam nggak punya dokter, berdosa. Semua kita berdosa. Bahkan ada ungkapan, ada yang mengutip katanya ini ungkapan ini dari Imam Nawawi. Jangan sampai kamu tinggal di sebuah kota yang nggak ada dua. Nggak ada ulama dan nggak ada dokter. Jadi kalau tinggal di tempat yang nggak ada itu, cari tempat lain, pindah ke tempat lain. Jadi
Itu untuk menunjukkan bahwa ini harus dipenuhi. Kita berpikir bahwa kita harus memenuhi itu. Tugas kita adalah gimana caranya supaya ada dokternya. Tapi juga ada ustaz yang ngerti agama. Nah, supaya apa? Nanti kalau ada yang sakit, ke sini. Tapi kalau ada yang sakit hati, ada yang perlu motivasi, semangat, perlu tazkiyatun nufus, ada ustadznya. Nah, gitu. Kenapa Anda tadi sampaikan prinsip ini kita gunakan? Ini setelah kita melakukan kajian, ternyata kita merasa bahwa pondok mahasiswa itu idealnya yang mewujudkan dua itu, standarisasi dan spesialisasi. Maka kita tidak menuntut yang belajar di pondok mahasiswa harus belajar usul fikih seperti santri di pesantren yang menguasai usul fikih. Ya enggak. Kalau dikenalkan usul fikih bisa, tapi dikenalkan enggak mendalam. Karena apa? Karena bayangkan kalau seandainya pondok mahasiswa, selain tadi kuliahnya tadi, misalnya ini tadi yang kuliahnya udah di teknik informatika, tapi juga harus belajar mustalah hadis, usul fikih, kemudian tafsir, qawaid tafsir, kemudian nahwu, shorof, balaghah. Oh, itu kan pertanyaannya siapa yang kuat? Ya, kapan belajarnya? Nah, sementara ilmu ini saja perlu waktu untuk dipelajari kan? Ini juga perlu dipelajari. Terus gimana cara mengaturnya? Nah, ini nggak rasional. Maka akhirnya apa? Ya diberikan porsinya. Kecuali kalau memang mau sekalian serius mendalami agama. Maka waktu itu, karena ketika ditanya oleh beberapa orang, setelah ada beberapa mahasiswa yang belajar ngaji lalu tertarik ingin mendalami agama. Nah, tahan dulu sebentar. Antum mau serius nggak? Jangan membayangkan pas gini, misalnya pas dengar kajian fikih itu jadi senang fikih dan anak ingin keluar dari fakultas biologi tak belajar fikih aja. Sebentar, antum mau serius nggak? Kalau antum mau serius, ada beberapa hal yang antum harus lakukan. Pertama, antum harus membayangkan bahwa proses belajar ilmu syar'i yang seperti yang antum lihat pada ustadz ini panjang. Antum harus belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu antum harus belajar nahwunya. Antum harus belajar shorof. Antum harus belajar. Nah, begitu diceritakan panjang, akhirnya susah juga ya. Lah iya lah, ustadz itu pas bahasnya kok kayaknya enak sekali itu. Ya enak, antum lihat enak sekarang. Beliau dulu nangis-nangis itu. Beliau belajarnya juga capeknya luar biasa. Ya, jangan dibayangkan. Jadi misalnya sekarang gini, pas Anda lihat itu pas Ustadz Ahmad Hanafi jelaskan fikih itu kok kayaknya enak gitu. Enak apanya? Ya sekarang antum lihat enak. Dulu beliau pas belajarnya 6 tahun di pesantren. Terus setelah itu S1-nya di Fakultas Syariahnya Madinah. Terus S2-nya, S3-nya itu memang jurusannya itu. Jadi artinya kita pas lihat, oh ya kita baru ngerti nih. Prosesnya panjang sepanjang itu. Ya pegalnya udah, ya kalau ditanya pegal ya pegal sekali, capek sekali. Nah, kita jangan lalu membayangkan kita belajar kayaknya 2 minggu bisa kayak begitu ya. 2 tahun aja nggak bisa aja. Baru-baru 2 minggu. Mau keluar dari fakultas biologi, mau keluar dari fakultas teknik, ya pertimbangkan itu. Selain pertimbangan ke orang tua juga ngomong baik-baik sama orang tua. Artinya kita nggak melarang. Cuma jangan sampai akhirnya apa? Jadi tanggung-tanggung. Nah itu yang kita hindari, yang tanggung-tanggung gitu. Antum usahakan jangan sekali-kali antum berada pada posisi yang tanggung-tanggung. Tanggung-tanggung itu artinya apa? Antum nggak jelas. Bisa bahasa Arab, ya dikit-dikit lah. Bahasa Inggris, ya dikit-dikit juga. Terus antum sudah bidangnya apa? Ya pernah belajar juga tafsir, tapi juga pernah belajar matematika, fisika juga pernah. Cuma mustalah hadis juga pernah belajar dikit. Ya. Jadi nggak jelas gitu, biasanya susah gitu orang memanfaatkan. Dan nanti kontribusi pada umat juga nggak maksimal. Ya kalau yang sederhana, termasuk juga kalau berpikir untuk mencari pekerjaan juga susah. Karena apa? Antum bukan orang yang mumpuni, bukan orang yang pakar, bukan ahli. Ditambah lagi kalau kemampuan komunikasi sama orang juga kurang bagus. Atraksi interpersonalnya nggak bagus juga. Ya, ada nggak pernah kuliah di UGM, ya, nggak pernah kuliah di UI, nggak pernah kuliah di Universitas Nabadra, tapi ya alhamdulillah dapat karunia pernah ngajar 10 tahun lah di UGM.
Dan yang Ana syukuri itu adalah ketika ngajar di UGM itu Ana nggak melamar. Jadi waktu Ana ngajar itu seperti diminta ngisi pengajian. Jadi cuma ditanya, "Set, masih ada waktu nggak kalau ngajar di kampus?" "Oh ya bisa." "Harinya apa?" Terus, ngajarnya, misalnya diajak ngobrol gini, "Oh ya bisa." Ya sudah, terus ngajar aja. Nggak diminta, nggak diminta ijazah. Terus kasih SK, dosen luar biasa. Karena biasa di luar. Ya, karena biasa di luar, maksudnya di luar kampus ngisi pengajian. Ya, ternyata bertahan sampai 10 tahun. Oh iya. Dan ada nggak bikin sampai makanya Anda nggak bisa itu kalau antum mungkin lebih ngerti. Kalau melamar jadi dosen itu kayak apa gitu, Anda nggak tahu caranya. Tapi Anda ngajar di 3 kampus itu semuanya begitu. Di UI juga Anda ngajar di FTI itu, Anda nggak pernah menyerahkan ijazah. Jadi Anda nggak pernah menyerahkan ijazah S1, S2, Anda nggak pernah Anda serahkan. Dan Anda juga nggak pernah diminta, jadi nggak ada kasih kan? Ya. Di Sarjana Badra juga begitu, Anda nggak pernah menyerahkan, ya karena memang nggak pernah diminta juga. Dan nggak tahu juga prosedur pengajuan jadi dosen itu kayak apa itu nggak tahu. Ya pokoknya anu aja lah, pokoknya minta ngajarin aja. Karena sempat diminta ngajar di D3 Teknik Elektro UGM, terus setelah itu ke Fakultas Farmasi, ke Fakultas Geografi. Ya, pelajarannya adalah bahwa ketika kita diminta di situ, kita berpikir mungkin aja ada orang-orang yang juga mumpuni juga dalam bidang pengetahuan agama. Tapi bisa jadi atraksi interpersonalnya nggak terlalu bagus. Kemampuan komunikasi sama orang bisa jadi nggak terlalu baik. Maka pendiam itu bagus kalau diamnya ditempatkan pada tempatnya. Cerewet juga bagus kalau ditempatkan pada tempatnya. Kan begitu. Kan intinya tuh kalau saatnya kita perlu bicara ya bicara. Kalau anak pas diminta sama Ustaz Hasbi bicara di sini kan masa ada pendiam. Ya anak ngomong lah. Kalau dari tadi anak diam kan antum juga mikir ini Ustaz kenapa disuruh ngomong kok diam aja itu. Ya anak disuruh ngomong sekarang. Tapi nanti kalau udah selesai ya anak diam. Karena memang sesuai dengan porsinya, waktunya ngomong ya harus ngomong. Kalau waktunya diam ya diam. Dan masing-masing perlu dipelajari bahwa diam pada tempatnya, ngomong pada tempatnya, itu biar bisa ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Nah, Anda berharap nanti antum-antum serius ya menggeluti apapun ya. Dan targetkan bahwa antum menjadi seorang yang mumpuni, yang pakar, ahli, dan bagaimana caranya melejitkan potensi antum semaksimal mungkin. Contohnya gini misalnya. Kalau antum sekarang sudah bisa bahasa Inggris dan bahasa Inggris antum TOEFL-nya ya lumayan lah di atas ya. Bahkan kalau sudah di atas 550 gitu ya. Berarti antum berpikir ini kira-kira kalau belajar bahasa Arab bisa nggak ya? Kalau kira-kira masih ada waktu dan bisa belajar. Mungkin nggak menguasai 2 bahasa asing? Mungkin. Pekan lalu, Ana bukan pekan lalu, hari Senin. Hari Senin kan hari Jumat ya, hari Senin. Hari Senin Ana ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang membawahi lapas ya. Nah, kebetulan kita MOU dan sampai PKS, bukan cuma MOU, perjanjian kerjasama. PKS itu perjanjian kerjasama dengan kementerian dan dihadiri langsung oleh Dirjen Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan. Nah, ada 8 lembaga. Nah, salah satunya ketemu ada perwakilan dari Universitas Surya Negara Indonesia, universitasnya itu. Beliau asisten profesor. Lalu ngobrol-ngobrol, terus cerita. Pas tanya karena jadi ngobrol, nyambung sampai tahu, wah, ya di alumni Madinah. Terus saya tuh, wah, pokoknya saya tuh kepingin sekali anak saya bisa belajar ke Madinah. Terus bilang, gimana ceritanya kok
tertarik ingin belajar ke Madinah. Saya kan pernah jadi asisten ahli di eh, di parlemen, dan saya kebetulan asisten ahli khusus untuk seminar-seminar atau mungkin kegiatan internasional di luar. Saya asisten ahli di bidang itu. Nah, waktu itu saya mendampingi Ustaz Hidayat Nur Wahid, Dr. Hidayat Nur Wahid. Nah, saya mendampingi beberapa kali itu beliau mengisi di forum internasional. Wah, ini luar biasa. Saya sangat terinspirasi sekali. Beliau bahasa Arab Inggrisnya lancar dua-duanya. Bahasa Arab lancar, bahasa Inggris lancar, dan kemampuan bahasa Arab juga sangat bagus. Nah, saya lalu bilang, ya saya sudah terlanjur terlambat begini, pokoknya anak saya harus seperti beliau. Nah itu kan. Nah, itu orang jadi tertarik itu karena apa? Karena kagum dengan melihat kemampuan orang yang mengagumkan. Sampai bisa menguasai 2 bahasa asing. Selain juga kepakaran beliau di bidang tentunya. Beliau bukan ahli bahasa ya. Tapi kepakaran beliau di bidang konsentrasinya sebenarnya di bidang akidah. Tapi kalau antum melihat Hidayat Nur Wahid bicara sejarah juga wawasannya lumayan. Terus bicara tentang kenegaraan juga wawasannya lumayan. Itu kuncinya apa? Ternyata kuncinya memang rajin baca. Bukan baca WA ya. Baca buku. Bukan baca WA, jadi baca buku. Nah, makanya antum mulai saat ini berhenti scroll, nah, mulai biasakan baca buku. Ya, mulai biasakan baca buku dan targetkan sehari baca buku berapa. Nah, kalau antum nggak menargetkan, antum akan tertinggal dan tertinggal sangat jauh. Karena apa? Ada orang yang tiap hari baca buku. Nah, ana dulu ketika kuliah di Madinah, salah satu yang sangat berharga yang ana dapatkan. Tahun 93 itu ana merasa, ya kalau orang bilang itu merasa ditampar gitu ya, merasa kok bodoh sekali gitu ya. Ya, padahal belajar di pesantren 6 tahun. Dan anak tuh nggak pernah ranking 3. Pernah ranking 2, biasanya ranking 1 aja. Jadi artinya merasa udah pintar gitu. Pas sampai di sana kerasa bodoh sekali. Karena begitu ketemu teman-teman dari India, Pakistan, kemudian ada dari Baluchistan, dari Prancis, dari Inggris, waduh, pasti begitu ngobrol sama mereka tuh, ada teman dari Inggris, dia satu kelas. Pas ujian, nilainya lebih tinggi dari anak. Pas di persiapan bahasa. Dia cuma 6 bulan sebelum ke Madinah. Anak 6 tahun. Apa enggak jadi tamparan luar biasa itu? Anak 6 tahun ini cuma 6 bulan, hasilnya lebih pintar ini. Ini yang benar gimana nih? Berarti kan enggak benar ini belajarnya. Masa yang 6 tahun kalah sama yang 6 bulan? Ya harusnya jauh lah. Masa kalah itu? Hanya nilai sama-sama, nilainya mumtaz. Tapi nilainya itu dia di atasnya. Selisih koma gitu. Tapi kalau dia bisa lebih, ini apa rahasianya? Nah, ternyata sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh aja itu jadi pelajaran sangat berharga mulai saat itu, ya mulai kita serius dan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu bukan berarti nggak ada waktu main, nggak ada waktu olahraga, nggak ada waktu makan, enggak. Tapi sungguh-sungguh itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, ketika waktunya belajar, ya belajar. Ketika waktunya harus serius, ya serius. Waktunya harus mencatat, ya mencatat. Waktunya harus menyimak, ya menyimak. Nah itu namanya sungguh-sungguh. Itu yang dinamakan at-tarbiyah al-jadah. Ya. Jadi serius dan sungguh-sungguh. Nah sejak saat itu, jadi mulai belajar. Karena sejak 93 ke sana tuh, mulai saat itu belajar lagi, ngulang lagi belajar wudhu, belajar sholat, belajar macam-macam. Padahal sudah, Anda tuh dari TK sekolah Islam. TK Islam, SD Islam, SMP, SMA di pesantren 6 tahun. Tapi begitu sampai di Madinah tuh rasanya bodohnya minta ampun. Dan yang paling berharga lagi pas sampai di sana, terus tes masuk kuliah, ditanya sama dosennya. Pertanyaannya begini, Udhkur akhirul hadis fi sahih al-Bukhari. Tolong sebutkan hadis terakhir di Sahih Bukhari. Hadis terakhir di Sahih Bukhari. Apa ya? Anda nggak bisa jawab. Dan saat itu pengetahuan yang nggak ada di kepala Anda belum pernah. Kalau hadis pertama di Sahih Bukhari, Anda tahu innamal a'malu binniyat. Tapi hadis terakhirnya apa?
Anda bilang nggak tahu. Begitu keluar dari ruangan, ketemu teman-teman yang dari beberapa negara, terus tanya, tadi tanya apa di sana? Anda ceritakan begini. Termasuk Anda ceritakan, suruh nyebutkan hadis terakhir Sahih Bukhari. Terus Anda jawab apa? Ya nggak tahu lah, Anda bilang gitu. Itu semua yang di luar itu tahu semua. Anda bilang, waduh, ini yang salah belajar siapa ini? Yang dari India tahu, yang dari Pakistan tahu, dari Baluchistan tahu, yang dari Inggris juga tahu, yang dari Prancis juga tahu, yang dari Amerika tahu. Ini kok tahu semuanya? Terus ini yang salahnya siapa ini? Kok ini pada tahu semua? Anak yang dari Indonesia di pesantren 6 tahun, dari TK juga sekolah Islam, nggak tahu itu. Berarti kan ada cara belajar yang salah kan? Kok sampai nggak tahu? Mereka tahu. Padahal anak tadi pesantren 6 tahun. Ya pesantrennya, mohon maaf kalau mau dibandingkan, itu sama-sama di Muhammadiyah, levelnya di atasnya MBS. Jadi artinya kualitasnya kalau mau dibandingkan dengan MBS Pleret, di atasnya MBS Pleret. Tapi ternyata sebodoh itu gitu. Akhirnya apa? Jadi sejak saat itu belajar lagi. Tapi itu kita bersyukur dapat kesempatan di momentum itu akhirnya membuat kita belajar. Nah, salah satu yang menginspirasi juga adalah ketika selain mereka sungguh-sungguh ketemu dengan beberapa dosen biasa baca, terus tanya, Syekh, antum sehari baca buku berapa halaman? Ya beliau bilang, ya macam-macam, kadang 150, kadang 200 halaman. Sehari 200 halaman? Kadang Anda langsung mikir, kalau sehari 200 halaman, sebulan berapa? 600 kan? 2 bulan 1.200. Setahun? Wah kan ketinggalannya jauh sekali kan? Sana coba, anak kejar itu. Nah, coba gimana caranya sehari membaca kitab itu bisa berapa halaman. Anak kuat cuma 100 halaman. Sehari cuma 100, beliau 200. Artinya apa? Ada yang membaca setiap hari 100 halaman, kalah 100 kan dibanding beliau. Per hari ketinggalannya 100. Kalau sebulan 300, setahun kan banyak sekali. Lebih dari setahun jadi berapa? Lebih dari 3.000 kan. Jadi kalau kita nggak banyak baca, ya ketinggalan jauhnya luar biasa. Nah, mumpung antum pada posisi sekarang lagi belajar, keterampilan membaca juga terus dibiasakan dan jadi habit ya. Bahkan bukan jadi habit ya, jadi gaya hidup lah pasnya. Jadi gaya hidup antum. Jadi pokoknya tiap hari harus baca. Nggak boleh nggak baca. Setiap hari harus meluangkan waktu untuk membaca buku dan targetkan sehari membaca buku sekian halaman. Misalnya sehari membaca buku 100 halaman. Kalau belum bisa, turunkan 75. Kalau belum bisa lagi minimal 50. Per hari 50 halaman. Begitu ketemu buku 600 halaman, ini berarti tinggal dibagi aja. 600 bagi 50. Kan selesai. Dan antum harus malu dengan seorang pedagang buku di Maroko, di pasar Fas atau Fes. Ada pedagang buku di pasar Fes. Beliau jualan buku selama 43 tahun. Jualan buku. Kayak, antum pernah ke shopping nggak di Jogja? Nggak ya? Nggak tahu shopping ya? Atau kalau antum cari buku di mana biasanya? Terus yang lain? Litgen. Hah? Itu ada namanya link Litgen, kemudian bukunya buku online. Oh, buku. Kita print sendiri. Oh, betul. Shopee sih. Shopee. Jogja nggak tahu antum? Apa? Buku akik ilegal. Buku? Akik. Di mana? Oh, gitu. Sebelah mana itu? Di utara. Oh. Toko buku. Buku-buku Islam. Oh, umum. Oh, gitu. Antum ada yang tahu kan? Selain Gramedia, toko buku apa? Apa?
Plus. Terus, nah, Taman Pintar. Terus, Kalau saya bacanya online biasanya hmm, di Google Play itu. Iya. kuat berapa halaman per hari? Dulu pernah kalau lagi free banget Hmm. novel tapi Oh gitu. bisa langsung 700 Sehari. karena memang ceritanya seru. Oke. Tapi kalau buku serius, Gimana? buku yang serius itu buku Buku Pernah. serius nggak lama sih. malah justru pertanyaannya, ada yang pernah selesai nggak satu buku yang bukunya serius gitu ya? Materi apa gitu? Tafsir, hadis, apa? Paper. Paper. Kalau enggak hampir 100 level. Iya. Kalau buku misalnya materi kayak misalnya buku tentang sholat gitu. Ada nggak buku tentang sholat yang pernah dikhatamkan? Buku apa aja? Dari puluhan buku tentang sholat. Tapi khatam ya asalnya. Asal selesai gitu, dari awal sampai akhir. Iya. Apa? Pernah beberapa buku agama yang memang bukan fiktif gitu, fiktif non fiksi, Apa itu? lebih ke ini Ustaz, manusia paripurna, Karya? karyanya Ustaz Hidayat. Hah? Ustaz Hidayat. Adidas. Iya. Iya. Terus bukunya Ustaz Hidayat ada 3. Yang kedua? Ayat-ayat puasa. Terus yang ketiga ini lebih ke ini sih Ustaz, apa? Kayak masalah rumah tangga gitu. Saya lupa judulnya, tapi kayak masalah rumah tangga gitu. Selesai. Iya, 3 buku itu karena memang nggak terlalu tebal juga. Terus yang terakhir juga tentang agama sih, tapi kalau yang bab-bab gitu agak lumayan lama itu selesainya karena memang lumayan boring daripada kalau dari buku cerita gitu memang bisa berhalaman-halaman Iya. serius, rasanya mentalnya tinggi. Terus kalau mungkin juga buku Sirah Nabawiyah itu Apa buku sirah yang pernah antum pernah? yang dari Ummul Qura, yang dari Haditan Ummul Qura, dari bukan Ibnu Hisham, Rahim, siapa juga masih Sofi Rahman. Mubarak Murri. 70% dari situ. 70%. Itu lumayan beli jadi. Antum punya versi cetaknya? Itu Warna apa? warna hijau sama hitam. Ada CD-nya? Ada CD-nya tapi saya simpan. Karena tidak bisa, nggak ada playernya. Sudah nggak ada maksudnya. Iya. Nah, ini bagus. Jadi perlu pembiasaan untuk biasakan baca itu ya. Tapi bacanya sampai selesai. Dan kalau di level antum itu sudah harus melatih membiasakan membaca bacaan-bacaan serius. Kita tidak melarang bacaan yang bacanya lebih santai itu ya. Anak-anak juga yang kelas 4 SD, kelas 5 SD semua buku Tirelio udah khatam semua. Ya, lebih dari 25 ini sudah selesai itu. Tapi kan anak SD itu. Hanya cah cilik itu orang bilangnya. Kalau sudah levelnya itu kan ya harusnya bacaannya sudah mulai yang serius gitu ya. Maksudnya kalau sekedar untuk melatih suka dulu baca, kemudian melatih untuk supaya juga belajar bahasanya, cara membuat narasinya. Ya, itu kan bisa pakai buku-buku seperti itu ya. Tapi itu jangan lama-lama. Karena dari sisi ilmunya nggak dapat. Ya. Dari sisi ilmunya. Tapi kalau dari belajar bahasanya ya, kan ceritanya bisa cerita kemana-mana gitu ya. Tapi kalau ingin yang serius ya bukan itu kan. Ya. Karena nanti kita bisa bayangkan ya, dan itu kalau dulu ya di kalangan para ulama itu sudah bisa memprediksi kondisi umat ini
akan seperti apa, ya bisa dilihat dari bacaannya. Kan gitu. Jadi masa depan ya orang bilang Indonesia cemas itu ya karena bisa dilihat, ini mahasiswanya aja bacanya begini kan gitu. Itu kan sudah bisa diprediksi. Ya, mahasiswanya bacanya gini. Itu terus gimana ke depannya tuh? Yang menekuni dan membaca bacaan-bacaan serius. Apalagi kalau bacaan seriusnya sampai dikuasai gitu ya. Itu kan pasti sudah bisa kebayang ya. Dan kita belum lagi ada persoalan game online lah, nonton dan macam-macam itu tambah gak karuan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Anak rasa cukup. Kembalikan ke Ustaz Hasbi.